Saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini kita akan memulai katekesi yang kedua, yaitu dengan judul Hidup Penuh Syukur. Pada katekesi ini kita akan melihat dengan tema Hidup Penuh Syukur pada kitab 1 Tesalonika bab 5 ayat 16 sampai 22. Mari kita memulai katekesi ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas hari ini, atas hidup, kesehatan, keluarga, dan kesempatan untuk berkumpul dalam katekesi ini. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menarik pikiran kami, agar mampu mewujudkan rasa syukur dalam kata dan perbuatan setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Saudara-saudara yang terkasih, dalam katekesi kali ini dengan tema Hidup Penuh Syukur, di sini kita diminta untuk menceritakan pengalaman hidup kita, di mana kita merasa bersyukur. Seperti kita bisa masuk ke kampus ini, kita merasa bersyukur karena bisa bergabung dengan teman-teman yang lain. Di sini kita diminta untuk salah satu dari kita untuk menceritakan pengalaman hidup kita dengan tema Hidup Penuh Syukur. Teman-teman ada yang mau bercerita, saya berikan kesempatan. Ini saya mau cerita tentang bersyukur terhadap mata kuliah katekesi dasar. Kemarin pergi melayani teman orang Korea. Kami baru saja tiba di sana. Tidak tahu kalau malamnya ada misa. Pikir misanya besok. Kan kami pergi sebelum pengukuran, besoknya baru pengukuran. Jadi kan pikir besoknya baru ada misa. Tiba-tiba Romo sudah datang, lagu apa semua belum siap. Jadi membuat yang mereka di situ bilang kakak siap sudah, mamno ada siap. Jadi Romo siap sudah, kakak nanya ini karena baru yang bawa semua laki-laki semua baru hancur. Hasil akhir kami biasa mata kuliah katekesi dasar, kuliah liturgi praktis itu hasilnya Romo beritahu kamu harus siap, beritahu kami begini. Hasil akhir karena ya sudah dipelajari, syukurlah kami bisa tampil dengan baik dalam proses pakur karena ini mampu hanya kasih teks saja. Ini mereka latihan sudah mampu suara ada yang serah mampu menanya. Ini kan Romo sudah mulai bisa sisa 4 atau 5 menit mau mulai bisa baru kasih teks. Kamu pusing. Tapi bersyukur kami bisa lewati itu. Dan kemarin itu pengukuran misalnya jam 10 pengukurannya sore. Jadi waktu pengukuran Romo tidak ada lagi. Jadi kami ini tidak sibuk dengan ibadah atau jadi kami sibuk kerja. Tiba-tiba suara subuh kami kerja baru cuci tangan lagi. Gantian dimulai ini mau bakal ini. Ini pasti kakak dari setiap silakan dari kita ibadat sudah. Pusing kita tidak ada persiapan sudah. Masuk selain karena ya syukurlah karena kami dapat mata kuliah katekesi, akhirnya semua bisa berjalan. Jadi syukur bisa kuliah di sini karena bisa membimbing ibadah atau koordinasi itu. Kasih Kakak Iri sudah menceritakan pengalaman hidup dengan tema Hidup Penuh Syukur. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari kitab dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di 1 Tesalonika bab 5 ayat 16 sampai dengan 22. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.
Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah buat Tuhan. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik, saudara-saudara yang terkasih, di sini kita sudah membaca kitab 1 Tesalonika bab 5 ayat 16 sampai dengan 22. Apakah dari teman-teman ada yang terkesan dengan ayat-ayat kitab suci? Bisa diseringkan atau bisa juga sering pengalaman hidup dengan tema hidup penuh syukur. Bisa juga di luar kitab suci, kayak kalian bersyukur karena dapat orang tua begini, dapat bisa sekolah di sini, dapat teman baik. Bisa diseringkan cerita pengalaman. Ayat yang terkesan menurut saya ayat 16 seperti kawasan yang biasa. Dari saya karena masuk ke kampus ini, saya pikir hanya belajar tentang materi, tapi juga tentang kebetulan yang seperti alat musik, supaya kita bisa melatih diri kita dari tidak tahu menjadi tahu. Lalu kita selalu rajin berdoa tiap pagi, misa pagi, malam tidak lupa Tuhan dan tetap bersyukur. Saudara-saudara yang terkasih, tadi kita sudah mendengarkan cerita dari teman-teman kita. Di sini kita diminta untuk membaca ulang lagi kitab 1 Tesalonika bab 5 ayat 16 sampai dengan 22. Mari kita baca bersama-sama kitab Tesalonika. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah berbuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Dari kitab 1 Tesalonika bab 5 ayat 16 sampai 22 ini dengan salah satu perikop dengan kata mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Di sini dalam teks ini kita diminta untuk selalu hidup bersyukur atas segala sesuatu yang kita dapatkan, bersyukur atas hidup yang setiap hari kita diberikan kesehatan, keluarga yang baik, dan teman-teman yang baik. Atau kita mendapat susah, ada teman yang membantu kita, terus bersyukur karena memiliki teman yang baik seperti mereka. Saudara-saudara yang terkasih, setelah kita membaca ulang teks kitab suci dari kitab Tesalonika bab 5 ayat 16-22, sini ditanya pesan apa yang kalian ambil dari teks tersebut. Sini kalian bisa menjelaskan sabda Tuhan itu, pesan Tuhan itu kita harus berbuat apa atau selalu mengucap apa ketika kita memiliki atau mendapatkan sesuatu. Bagi saya, tetaplah mengucap syukur dan tetaplah berdoa. Jadi apa yang Tuhan berikan kepada kita selalu bersyukur dan kita selalu andalkan Tuhan dalam segala hal, dan apa yang kita lakukan sehari-hari tetap bersyukur dan tidak mudah menyerah. Sini ada pertanyaan untuk kita, bahwa makna apa yang kita ambil dari teks kitab suci yang sudah kita baca itu. Apakah ada dari saudara-saudara yang ingin menjawab pertanyaan ini? Dari teks suci ini ada ayat 16 dan 19, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan. Artinya Allah tidak menginginkan kita hanya mengejar duniawi, kita mengejar yang harta surga. Allah hanya membutuhkan kita untuk terus mengucap syukur kepadanya ketika kita mendapatkan sesuatu yang baik. Karena
Makna yang Allah mau hanyalah kita mengucap syukur kepadanya. Makna yang saya petik mungkin. Terima kasih. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mengungkapkan iman kita dengan hidup penuh syukur. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Tuhan, pada ketika ini kami mengucap syukur karena Kau masih melindungi kami dari awal hingga akhir. Kami bersyukur kepadamu karena rahmat yang Kau berikan kepada kami anak-anak-Mu. Hingga saat ini kami dapat berkumpul dan hampir selesai mengakhiri katekesi ini. Demi Kristus Tuhan dan Penantara kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas pertemuan katekesi hari ini. Engkau telah mengajarkan kami untuk hidup dengan hati yang penuh syukur seperti teladan Yesus Kristus yang selalu mengucap syukur kepadamu. Utuslah Roh Kudus-Mu agar kami senantiasa melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.